Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Rabb semesta alam yang telah banyak memberikan kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita manusia. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap helaan nafas kita tidak terlepas dari nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan kepada kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Di dalam tubuh kita ini ada ribuan sistem yang sedang bekerja agar hidup kita ini terasa nyaman, hidup kita ini normal. Ada satu saja sistem itu tidak berfungsi, satu saja dari ribuan sistem yang ada dalam tubuh kita ini. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem darah, sistem macam-macam ya. Ada ribuan sistem sedang bekerja dalam tubuh. Ada satu saja yang bermasalah, maka itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, dan kalau diobati itu sangat mahal ya. Misalnya kita tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa buang air besar dalam waktu 3 hari 3 malam, Masya Allah itu ya, melilit itu perut. Padahal kita setiap hari buang itu biasa-biasa aja ya. Tetapi kita baru merasakan nikmatnya itu bisa buang air ketika tidak bisa buang air beberapa hari. Kalau kemudian masuk ke rumah sakit ya, bahkan sampai dioperasi, itu biayanya tidak sedikit ya. Oleh karena itulah maka kita selaku hamba yang beriman senantiasa kita mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah turunkan pada kita. Caranya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, yaitu bertakwa kepada Allah dalam rangka untuk mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi nanti orang-orang yang bersyukur itu, selain Allah tambah nikmatnya, juga Allah akan kemudian mengganti atau kemudian melipat gandakan kenikmatan itu, baik di dunia maupun di yaumil qiyamah kelak ya. Misalnya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah hamba Allah yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa ya, yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, punya kemudian ilmu dari Allah untuk bisa mengendalikan makhluk Allah yang lain seperti jin dan binatang ya. Dan ketika Nabi Sulaiman itu diberikan demikian besar ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, tetapi beliau adalah orang yang pandai mensyukuri apa yang
Allah berikan kepadanya. Ya. Ketika beliau mensyukuri itu, ya, kemudian beliau pun juga menjadi seorang nabi, dan Allah kemudian akan melipat gandakan bentuk kesyukuran itu di yaumil qiyamah kelak. Tetapi apa yang kemudian dialami oleh orang-orang yang telah Allah berikan karunia yang besar, seperti kepada Fir'aun laknatullah, atau kepada Namrud laknatullah, ya, mereka karena tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuasaan yang besar, berupa harta kekayaan yang luar biasa, ya, akhirnya Allah tenggelamkan, dihancur leburkan kekayaan mereka itu dengan sekejap, ya. Sebagaimana juga yang dialami oleh Qarun, ya, laknatullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan tauladan bagi seluruh umat manusia yang menginginkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Insyaallah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, ya, yang khusus, ya, karena ini masih terkait dengan kajian ekonomi Islam. Biasanya kalau pedagang-pedagang muslim itu ketika ditanya idola Anda siapa, gitu ya. Nah, biasanya yang sering disebut oleh mereka itu ya salah satu sahabat Nabi, ya, yang sangat masyhur dalam tarikh Islam, yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk Islam, ya. Ketika ditanya siapa idola Anda, wahai pedagang muslim, wahai pengusaha muslim, maka bisa dikatakan sebagian besar dari mereka mengidolakan satu dari sekian banyak sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang beliau, ya. Saya mendapatkan materi dari Ustadz Hafiz Abdurrahman, dan saya bagi materi ini ke hampir 700 orang. Jadi saya bikin status di Facebook, siapa yang ingin materi PowerPoint dari Ustaz Hafiz Abdurrahman dengan judul Rahasia Sukses Bisnis Abdurrahman bin Auf, silakan kirim emailnya di komen. Wah, itu dalam jangka waktu sekian jam, ya, ratusan orang minta dikirim email tentang materi ini, ya. Jadi sehari semalam itu ada sekitar 500 lebih email yang masuk untuk minta dikirim, dan sampai sekarang ada beberapa yang terus minta, gitu ya. Nah, nanti kalau ada jamaah yang bawa flash disk, ya, atau tidak, kalau flash disk bisa nanti setelah materi di copy. Kalau yang tidak bawa, cukup tinggalkan alamat email saja, nanti saya kirim dari kantor saya. Ada tim khusus saya yang membagikan itu, ya. Dan insya Allah ini materi yang luar biasa, ya, karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak terlalu tahu tentang beliau. Paling tahunya beliau, yang paling masyhur tentang beliau itu adalah cerita tentang 700 onta yang penuh dengan barang dagangan beliau dari Syam datang ke Madinah, ya. Kemudian kepulannya itu beberapa kilo sebelum masuk kota Madinah itu terlihat oleh orang-orang di Madinah. Kemudian orang bertanya siapakah mereka? Ternyata mereka adalah mereka adalah kelompoknya mereka adalah kelompoknya Abdurrahman bin Auf. Maksudnya Abdurrahman bin Auf dengan segala perdagangannya yang beliau dapatkan di Syam ketika itu masuk ke kota Madinah. Dan ini terdengar oleh ibunda Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga dengan merangkak, ya. Mendengar perkataan Ummul Mukminin ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, apa kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Maka beliau kemudian mengatakan, saya tidak ingin masuk surga dengan cara merangkak, ya. Sehingga kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau
menafkahkan 700 onta dengan segala perdagangan dengan segala benda yang menempel di tubuh onta itu. Bayangkan ini kalau dinilai entah berapa miliar, berapa puluh miliar disedekahkan untuk orang sekota dari Madinah. Ya subhanallah. Nah ini biasanya cerita ini yang paling sering didengar oleh umat Islam, karena seingat saya cerita ini juga pernah dipopulerkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, saya masih ingat itu ceritanya ini sama cerita beliau tentang Sa'labah. Itu dari zaman saya SD udah denger itu. Ya, Sa'labah adalah salah seorang yang tadinya kere, ya tiba-tiba Allah berikan karunia yang besar. Ya, yang tadinya azan sudah di soft pertama, gara-gara gembalaannya makin banyak, ada ribuan puluhan ribu gembalaan yang nganak terus dombanya, sehingga yang tadinya komat beliau sudah di depan, begitu diberikan karunia yang besar, ya sering masbuk, ya sudah komat, sudah berapa rakaat baru dia datang. Nah itu saya sering banget itu mendengar cerita ini, Sa'labah ini, ketika Kiai Haji MZ menyampaikan materi itu. Nah seingat saya, setahu saya beliau pun menyampaikan materi tentang Abdurrahman bin Auf ini, ya ketika 700 onta dengan penuh barang dagangan masuk ke kota Madinah. Padahal cerita tentang beliau tidak hanya itu. Nah nanti ada yang menarik di beberapa slide di sini, ada 34 slide. Jadi kalau saya bahas satu-satu dengan cara santai bisa 4 jam. Jadi biar pas waktunya saya percepat saja. Ya sudah siap? Ada air nggak ya? Mana? Ini belum mulai udah seret ini. Baik, kita mulai. Sambil nunggu. Nih lihat nih, nggak usah dipoto, capek motonya nanti. Nanti kan bisa di copy. Ya. Beliau ini namanya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abu bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri Al-Makki dan kemudian Al-Madani. Ya, jadi salah satu kelebihan orang Arab itu, ya, kalau orang Arab itu sampai sekian puluh ke atas itu, ya, moyangnya itu hafal. Coba kalau antum, saya tanya, paling mentok paling sampai kakek doang, iya kan? Fulan bin Fulan bin Fulan, udah bin berikutnya udah lupa itu siapa namanya, iya kan? Kalau orang Indonesia begitu, nggak tahu nasabnya, paling mentoknya sampai kakek atau paling banter itu sampai buyut. Tapi kalau orang Arab bisa puluhan itu ke atas, ya bahkan kalau kita lihat di sirah itu, ya nasab Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Nabi Adam itu bisa dilacak itu. Ya, berapa ratus generasi itu, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin terus itu sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lanjut lagi sampai ke Nabi Adam, itu saya pernah baca ada itu. Ya, ini kelebihan orang Arab. Mereka sangat rinci terkait dengan masalah nasab. Ya, makanya urusan nasab ini adalah sesuatu yang urgent bagi orang Arab, ya. Nah ini, beliau dilahirkan di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah, tahun dimana Nabi dilahirkan. Berarti beliau lebih muda 10 tahun daripada Nabi, ya, lebih muda 10 tahun. Jadi ketika Muhammad diangkat menjadi seorang nabi umur 40 tahun, Abdul bin Auf ini baru berumur 30 tahun. Berarti benar ya, bedanya 10 tahun. Beda 10 tahun dengan Nabi. Jadi Nabi umur 40 jadi Nabi, beliau baru umur 30 tahun, lagi muda-mudanya, ya. Dan lebih tua 3 tahun dari Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab itu lebih muda 7 tahun dari Nabi, 3 tahun lebih tua dari Abdurrahman bin Auf. Berarti ya sepantaran lah ya. Berarti ketika Muhammad menjadi Nabi umur 40, Umar bin Khattab umur 33,
Abdurrahman bin Auf umur 30. Dan memang sahabat Nabi itu kebanyakan di kisaran umur rata-rata 30 tahunan. Ya, masih muda-muda. Ayahnya adalah Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuhri, yang merupakan salah seorang tokoh terkemuka Bani Zuhrah. Ya, salah satu bani yang cukup disegani di Jazirah Arab. Nama asli beliau itu bukan Abdurrahman bin Auf. Nama aslinya ya. Nama aslinya itu bukan Abdurrahman bin Auf, tetapi nama aslinya adalah Abdu Amr bin Auf. Ya, nama aslinya itu Abdu Amr bin Auf, itu bapaknya. Ya. Nama aslinya itu Abdu Amr. Itu nama di zaman jahiliyah. Ya. Setelah masuk Islam, beliau diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Auf. Tadinya Abdu Amr dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Berarti Abdurrahman ini pemberian Nabi namanya itu. Ya, namanya diberikan oleh Nabi. Nah ini dari Al-Hakim disebutkan oleh Az-Zahabi bahwa Abdurrahman berkata, dulu pada masa jahiliyah namaku adalah Abdu Amru. Kemudian Nabi SAW menamakanku menjadi Abdurrahman. Ya. Karena Abdu Amr ini kan nggak jelas hambanya si Amr. Ya, padahal Amru itu bukan salah satu nama dari Asmaul Husna. Ya. Nah, sedangkan Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, sehingga disebut akhirnya diganti menjadi Abdurrahman. Ya, hambanya Allah gitu. Karena Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Nama kunyah itu sebutan atau panggilan. Kalau orang Arab pasti punya nama kunyah. Ya, biasanya dinisbatkan kepada anaknya. Kalau anak biasanya dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, contoh, karena beliau punya putra lelaki namanya Muhammad, maka nama kunyah dari Abdurrahman bin Auf ini menjadi Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Ibunya adalah Asy-Syifa binti Auf Az-Zuhriyah. Ia masuk Islam, berbaiat kepada Nabi SAW, menjadi seorang sahabi yang baik dan mendapatkan kebahagiaan dengan keislamannya. Ya, alhamdulillah. Jadi ibunya itu salah seorang sahabiah Nabi. Cuman saya tidak tahu bapaknya ini masuk Islam apa tidak gitu. Karena di sini tidak dibahas. Ya. Aufnya itu saya tidak tahu. Nah ini ciri-cirinya, silakan dibaca. Ciri-ciri fisik dari beliau, ya, ciri-ciri fisik dari Abdurrahman bin Auf. Jadi kakinya itu pincang karena luka yang diakibatkan oleh peperangan di medan jihad. Ya. Jadi nanti saya akan bahas, beliau ini lebih dikenal sebagai konglomerat, lebih dikenal sebagai pedagang muslim yang sukses, pengusaha muslim yang sukses. Padahal beliau ini juga tidak pernah absen di seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya nanti kita akan ambil tauladan dari beliau ini. Ya. Jadi kalau cuman gara-gara dagang, ya, malas ngaji, malas ibadah, malas dakwah, malu sama beliau nih. Ya, beliau ini omsetnya, dagangannya bukan ratusan 200 juta, omsetnya itu udah triliunan dagangannya. Tapi kemanapun Nabi pergi, mau jihad kemana, mau dakwah kemana, beliau selalu seringnya di samping Nabi. Bahkan menjadi salah satu sahabat yang paling diandalkan oleh Nabi. Ya, salah satu sahabat yang paling diandalkan oleh Nabi. Ya, jadi dagangannya atau bisnisnya tidak menghalangi beliau untuk jihad dan untuk dakwah. Ya, tidak menghalangi beliau. Nah, ini mudah-mudahan kita terinspirasi dari sini.
Jangan terinspirasi kayaknya doang. Kadang-kadang memang sebagian itu salah kaprah dalam mengambil teladan dari beliau. Saya pengen kaya seperti kekayaannya Abdul bin Auf, tetapi gaya sedekahnya nggak diikutin. Gitu ya. Kan banyak begitu. Jadi pengen kaya seperti beliau, tetapi gaya sedekahnya nggak diikutin. Ya, ini sedekahnya beliau ini nggak tanggung-tanggung. Kalau kita ngeluarin duit ketika cancel yang lewat, ngeluarin 100.000, berasa paling gede tuh. 100.000 doang padahal. Tapi merasa, wah kayak semesjid ini paling gede cuman gua doang nih. Paling nyalain 2.000, 10.000. Ini gua nih merah 10.000, apa 100.000. Berasa paling gede infaknya. Ya, padahal infak beliau ini masya Allah, saya geleng-geleng kepala. Ya, nanti kita akan bahas, ada slide-nya. Geleng-geleng kepala. Maksud saya, gaya sedekah beliau ini kayak bukan seperti manusia yang karakternya itu jauh sekali lah, kayak bukan manusia gitu loh. Sudah derajatnya udah kayak malaikat gitu. Ya. Maksudnya sesuatu yang mungkin menurut kita sekarang ini kayak sesuatu yang mengada-ada gitu. Tapi itulah yang beliau lakukan untuk Islam dan untuk kejayaan kaum muslimin, demi izzah kaum muslimin, ya. Demi tegaknya beliau kerahkan ya amwalnya dan anfusnya, hartanya dan jiwanya demi Islam. Sa'ad bin Ibrahim berkata, Abdul bin Auf biasa memakai pakaian seharga 500 atau 400. Cuma saya nggak tahu ini dinar atau dirham. Oke lah, kita pakai dirham saja. Ini udah kepakaian model apa ini? Ya, mahalnya. Ia juga biasa memakai selendang hitam yang menambah ketampanan dan keanggunannya. Teristimewa karena dipakai langsung oleh Nabi SAW dan dililitkan di kepalanya dengan tangan beliau yang mulia. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, aku melihat Rasulullah SAW memakaikan Abdurrahman selendang hitam dan bersabda, pakailah selendangmu seperti ini. Jadi diikatkan langsung oleh Nabi. Luar biasa. Karena beliau salah satu sahabat pilihan. Ada 2 orang sahabat yang boleh memakai sutra, diizinkan oleh Nabi untuk memakai sutra. Padahal sutra ini sesuatu yang haram dipakai oleh laki-laki, tetapi dibolehkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena penyakit gatal yang mereka derita. Jadi ada sebabnya. Sebabnya karena ada penyakit gatal itu. Kalau pakai sutra itu lebih mending lah gitu penyakit gatalnya. Tetapi hukum asalnya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Nah ini dalam riwayat Ibnu Ishaq dan yang lain disebutkan bahwa beliau masuk Islam bersama Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas melalui tangan Abu Bakar. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang masuk Islam. Umurnya ketika itu sekitar 30 tahun. Ya, ini. Jadi jasanya Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Ya. Beliau berdakwah itu berhasil mendapatkan orang-orang pilihan yang akan menjadi sahabat-sahabat pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Ya, jadi melalui dakwah Abu Bakar direkrutlah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Bayangkan itu jenderal-jenderalnya itu. Makanya antum dakwah ini harus semangat. Kenapa? Siapa yang akan menyangka melalui tangan-tangan antum akan merekrut orang-orang yang punya jasa besar di kemudian hari terhadap Islam, punya sumbangsi yang besar terhadap Islam. Ketika mereka melakukan itu, maka antum yang telah mendakwahi dia pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dia lakukan, tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Ya, walaupun memang dakwah itu sesuatu yang berat. Jadi saya pernah baca itu, menjadi orang baik itu mudah, menjadi orang soleh itu mudah.
Yang susah itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik atau mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Ini yang tantangannya jauh lebih besar dari hanya sekedar soleh secara individual. Ya, sekarang begini, kalau kita nggak judi, orang juga nggak komplain kan? Kita nggak berbuat maksiat, orang lain nggak komplain. Orang lain nggak komplain, bahkan tenang-tenang saja. Tetapi ketika antum menyuruh orang lain untuk tidak berbuat judi, ketika orang lain antum seru untuk tidak berbuat maksiat, tidak meminum khamr, tidak berzina, antum datangin tuh orang-orang yang berbuat maksiat, antum seru pada mereka, maka tantangannya akan jauh lebih berat. Tetapi bisa jadi yang antum seru itu mendapatkan hidayah melalui lisan antum. Itu luar biasa. Itu lebih besar nilainya daripada seekor unta merah, kata Nabi itu. Ya. Unta merah itu mungkin bisa jadi Ferrari sekarang ini nilainya. Jadi unta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal di zaman Nabi. Unta paling mahal di zaman Nabi itu unta merah. Ya, unta yang paling mahal. Nah, jadi ketika antum dakwah, ya, antum berharap tadi Allah bukakan pintu hati orang-orang yang antum dakwah itu, siapapun mereka. Karena kita tidak tahu nanti ke depan orang yang antum dakwah itu akan menjadi apa, akan memberikan sumbangsi terhadap Islam itu seperti apa, kita nggak tahu. Makanya datangin tuh, jenderal kita datangin, pengusaha kita datangin, ya, preman kita datangin. Bukankah Umar bin Khattab itu seorang preman yang sangat disegani di kalangan Quraisy ketika itu? Sangat disegani, takut semua sama beliau. Ya. Tetapi begitu beliau masuk Islam, ternyata sumbangsi beliau, pengorbanan beliau, keberanian beliau gunakan untuk Islam. Nah, itu. Ini kita belajar dari bagaimana dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil merekrut orang-orang pilihan yang menjadi pendamping Nabi, ya, yang memasang badan mereka, ya, menjadi tamengnya Nabi, gitu ya, dalam kondisi apapun. Beliau mengikuti dakwah sejak awal, sehingga mengalami semua yang dialami dalam dakwah bersama Nabi dan para sahabat, dan dia mendapatkan kemudian dua hijrah atau hijrah dua kali, pertama ke Habsyah, yang kedua ke Madinah. Ke Habsyah itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika hijrah ke Habsyah, ketika itu diterima oleh Raja Habasyi, ya, Najasyi maksud saya. Nah, yang hijrah ke Habsyah itu menurut riwayat Ibnu Ishaq, sebagian mereka kembali ke Mekah, ya, sebelum turun perintah untuk berhijrah ke Madinah. Yaitu siapa beliau? Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Mus'ab bin Umair. Nah, menurut Ibnu Sa'ad, beliau dari ayahnya bahwa Abdurrahman bin Auf ini juga dijuluki sebagai Hawari atau Hawariyun, ya, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya beliau, ada lagi sini. Ya, menurut Yaqub bin Sufyan Al-Fasawi, nama-nama Hawariyunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya satu. Selain Abdurrahman bin Auf juga ada Hamzah, Ja'far, Ali, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un, ya, terus beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Ya, jadi Hawari. Jadi sebagaimana juga Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam juga punya Hawariyun. Ya, orang-orang yang selalu di dekatnya beliau. Ya, selalu di dekatnya Isa alaihissalam dalam kondisi bagaimanapun. Sebagaimana juga Musa alaihissalam, beliau pun punya Hawariyun, orang-orang yang selalu membela Nabi Musa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu berkata kepada Musa, "Ya Musa, silakan berperang melawan musuh-musuh kalian. Ya, silakan berperang dengan Tuhan kamu. Kami tunggu saja di sini." Nah, ini jawaban Bani Israel kurang ajar emang.
Ya, nabinya suruh perang sendirian dengan Tuhannya. Ya, ngelawan musuh-musuh, ngelawan pasukannya Firaun. Kami duduk-duduk saja di sini. Ya, itu memang culasnya dari dulu gitu kelakuan. Ya. Nah, tetapi apa jawaban Hawariyun-nya Musa? Wahai Musa, kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti engkau. Nah, itu. Jadi ketika perang Badar, Nabi Muhammad itu kan berdoa itu dengan doa yang sangat luar biasa, mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seakan-akan pasukannya itu akan dikalahkan begitu. Sehingga datang kemudian beberapa sahabat yang mengatakan, wahai Musa, wahai Nabi, jangan engkau bandingkan kami sebagaimana para pendampingnya Isa atau Musa yang mengatakan silakan engkau berperang dengan musuh kalian, menghadapi musuh kalian bersama Tuhan kalian. Kami tidak seperti itu. Jika engkau wahai Muhammad, ya, turun ke lautan api, kami akan ikuti engkau wahai Nabi. Wah, tenang itu. Nabi ketika dikatakan oleh para sahabat begitu tenang. Ya, tenang sekali. Kenapa? Berarti sahabat beliau lebih mulia, lebih punya karakter daripada sahabat-sahabatnya Musa ataupun Isa alaihissalam. Nah, ini Hawariyunya Nabi adalah gelar yang diberikan Nabi kepada mereka karena pembelaan mereka kepada Nabi hingga tetes darah penghabisan, terutama ketika perang Uhud. Ya, tahu bagaimana perang Uhud terjadi? Ya, sampai gigi Nabi itu patah, ya, terkena panah. Ya, itu kan luar biasa. Bagaimana kemudian mereka berjibaku, ya, di sekeliling Nabi untuk membela Nabi dari serangan musuh ketika itu. Sehingga mereka disebut dengan Al-Hawariyun. Bahkan pada saat perang Tabuk yang menjadi imam itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Nabi bermakmum padanya. Luar biasa. Nah, menurut riwayat Abu Ya'la, Abdurrahman bin Auf ini berkata, ada 5 atau 4 orang dari kami tinggalkan baginda untuk memenuhi kebutuhan baginda siang dan malam. Suatu kali aku datang dan mendapatkan baginda telah keluar, maka aku mengikuti baginda. Baginda mengikuti salah satu kebun yang berada di Al-Aswaf, kebunnya Abdurrahman bin Auf. Baginda sholat lalu melangkahkan sujudnya. Aku menangis dan berkata, Allah telah mencabut ruhnya. Saking lamanya sujud, Nabi sujud itu disangkanya, wah, jangan-jangan Nabi sudah gak ada nafasnya nih. Saking lamanya sujud. Ya. Ketika Nabi mengangkat kepalanya dan memanggilku, lalu bertanya, ada apa denganmu? Jawabnya, ya Rasulullah, engkau telah lama sujud. Aku mengira Allah telah mencabut nyawa Rasulnya. Aku tidak bertemu lagi dengannya. Jadi luar biasa. Ya, kemanapun Rasul pergi diikutin. Saking cintanya yang besar para sahabat pilihan ini kepada Nabi SAW. Nah, ini Abdurrahman bin Auf selalu mendampingi Nabi SAW setiap kali bepergian. Dia mendampingi berziarah kepada para sahabat, mengunjungi mereka yang sakit, mengajak untuk melihat anaknya dan keluarganya. Jadi hampir setiap saat beliau di sisi Nabi SAW. Pertanyaannya, loh, kapan dagangannya? Ya. Ini kapan bisnisnya beliau nih? Kalau nempel terus sama Nabi nih. Ya. Nah, ini yang luar biasa dari beliau. Beliau pun melayani baginda, belajar langsung dari baginda, bertanya, menghafal hadis dan meriwayatkan berbagai momen yang dialaminya bersama baginda SAW kepada umat. Hampir setiap saat beliau selalu di sebelahnya Nabi. Sehingga ketika Umar bin Al-Khattab itu dalam kondisi terluka dan hampir sampai kepada ajalnya, beliau mengumpulkan 6 orang sahabat pilihan untuk menjadi formatur, ya, untuk memilih dari salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah mengganti beliau. Ya. Terpilihlah 6 orang sahabat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika itu 6 orang ini sepakat menunjuk beliau. Ya, sepakat menunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi khalifah pengganti dari Umar bin Khattab.
Sepakat udah. Kalau beliau mau jadi sah itu. Sejarah beda. Sejarah yang kita baca saat ini itu pasti akan berbeda. Bukan Utsman bin Affan mengganti beliau, menggantinya Umar bin Khattab ini, tetapi ternyata beliau menolak, ya, kesepakatan dari 6 orang ini, menolak untuk menjadi penggantinya Umar bin Al-Khattab. Bahkan beliaulah yang kemudian paling aktif untuk mendatangi 2 orang yang dipilih. Jadi 6 orang itu akhirnya mengerucut ke 2 orang. Pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua orang ini, maka beliau itu mendatangi dua-duanya, didatangi, ya, sehingga mana yang paling layak dari keduanya untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Dan sejarah ternyata memilih Utsman bin Affan, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti dari Umar bin Al-Khattab. Coba kalau sekarang lihat pengusaha konglomerat tuh, udah kurang apa duitnya, masih seneng aja ikut pemilu gitu. Pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, pengen jadi presiden, kan banyak begitu kelakuan kan. Beliau kekayaannya udah triliunan, udah sepakat secara formatur menunjuk beliau nggak mau. Luar biasa, ya, karena beliau dididik langsung siang malam bersama Nabi, sehingga beliau bukan seseorang yang haus akan kekuasaan. Ya, coba kalau sekarang, masya Allah, itu pengusaha pada pengen jadi penguasa, sehingga disebut dengan penguasaha. Ya, jadi pengusaha sekarang ini pengen merangkap jabatan, jadi penguasa juga. Jadi julukannya jadi pengusaha yang menjadi penguasa itu. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya tadi proyek-proyek pemerintah, ya, tadi diambil untuk kepentingan bisnisnya. Udah, rakyat mah urusan nomor sekian. Pemilu aja rakyat nomor 1, wong cilik segala macam, itu mah kamuflase di zaman pemilu. Pemilu lewat, udah rakyat minggir. Ya, urusan bisnis saya gedein gitu. Ya, ini bisa dibaca dalam beberapa tentang beliau. Nah, ini tampaknya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT tentang nikmat yang akan Allah berikan kepadanya, karena ini menyangkut sahabat yang dicintai Nabi SAW. Pun bersikap demikian, tapi Nabi yakin dengan keimanannya ketika dia mendapatkan ujian nikmat yang luar biasa itu. Nabi SAW pun mendoakannya agar rizki yang diberikan Allah kepadanya adalah penuh dengan keberkahan. Berkah sekali rizkinya. Dan salah satu ciri rizki yang berkah itu adalah banyak orang yang menikmati rizki yang berasal dari beliau. Nah, saya mencoba sedikit-sedikit lah ngikutin, walaupun masih jauh kadarnya. Nah, ini beliau menyertai Nabi SAW dalam semua peperangan besar, mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, perang Hunain, hingga perang Tabuk. Ini perang-perang yang sangat dahsyat. Beliau ikutin. Kagak ada cerita mau perang nih pasukan umat Islam menghadapi kafir Quraisy atau pasukan-pasukan lain. Nggak ada cerita. Beliau datang ke Nabi sambil malu-malu kucing gitu. Wahai Nabi, ini nih lagi perang ya. Ini saya urusan bisnis banyak ini di pasar ini. Tolonglah izinkan saya lah untuk tidak ikut perang. Nggak pernah ada cerita begitu ini, ya kan? Nggak ada cerita merajuk pada Nabi, ya Nabi izinkan saya untuk tidak berperang. Nggak ada cerita begitu. Coba kalau sekarang mau halakoh 2 jam seminggu aja alasannya banyak. Mana kemarin nggak datang, nggak tahu muslimnya. Ustaz, ini ada orderan belum selesai ininya, belum saya garap ini orderannya. Nggak enak saya sama customer saya. Afan Ustaz, nggak bisa datang kemarin. Ada aja alasannya itu, ya.
Sakit dikit, afwan Ustaz, agak sakit. Padahal cuman meriang dikit doang. Cuman kebetulan afwan, SMS, afwan Ustaz. Masya Allah. Ya, banyak alasannya itu. Apalagi kalau disuruh dakwah yang ini, yang agak berat gitu. Nah, aduh, halakoh aja pada belang bentong gitu. Suruh infak. Ayo infak. Ya, untuk dakwah ini. Yang keluar tadi kalau beli pulsa 100.000, ya, pas infak 20.000 pun kerasa gede. Nah, tapi kalau ditanya siapa idola antum? Abdurrahman bin Auf. Idolanya mah keren, Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi halako sering jarang datang. Infak mata uang terkecil yang keluar dari dompetnya. Ketika ditanya siapa idola antum? Abdurrahman bin Auf. Antara idola dengan menentukan jauh bumi sama langit. Ya. Bayangin beliau nih. Ya, semua peperangan besar beliau ikutin. Ya. Dagangannya kapan itu? Kalau kita kebalik kan, ini pengusaha sukses bener ini. Dakwahnya kapan? Aduh. Ya. Jadi kita ini nguber-nguber dunia, ya. Sebagian besar waktu kita ini untuk dunia, tetapi yang kita dapatkan nggak seberapa juga gitu. Ini beliau fokusnya itu ke akhirat, fokusnya itu ya tadi dakwah jihad. Dagangan mah ya apa istilahnya? Waktu senggang saja lah gitu. Waktu senggang, nggak ada perang, nggak ada jihad, nggak ada dakwah khusus dari Nabi, ya beliau baru dagangan gitu. Nah, kalau kita kan dibalik, ya nyari duitnya sebagai poros hidupnya, dakwahnya sisa waktunya. Termasuk saya maksudnya, ya termasuk saya. Nah, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang membaiat Nabi dalam Baitur Ridwan di Hudaybiyah, dan beliau juga salah satu dari 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi ada 10 sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga oleh Nabi. Salah satunya adalah beliau. Beliau stempel surga di sini. Ya. Kalau kita stempel apaan? Ya ini. Dia yang meminta Nabi mengumumkan keharaman qadha jinak saat perang Khaybar. Dan itu di-akses oleh Nabi. Qadha jinak itu diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Beliau mengikuti haji wada bersama Nabi atau haji yang terakhir Nabi di Mekah dengan 100.000 kaum muslimin pada tahun 10 Hijriah. Dalam riwayat As-Sa'bi, ketika Nabi wafat, beliau adalah salah satu dari 4 sahabat yang masuk ke liang kubur Nabi. Itu memang luar biasa beliau ini. Ya, ada 4 sahabat yang memapah jenazah Nabi, itu salah satu dari beliau.